Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah kajian virtual channel kajianmu Muhammadiyah Magelang yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama untuk selalu menambah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang telah Allah limpahkan, yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan ibadah-ibadah kita di waktu sisa. Insya Allah dalam beberapa hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan 1442 Hijriah. Tentu di waktu-waktu ini menjadi waktu yang sangat penting untuk kemudian kita menambah kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentu kita berharap pada akhirnya nanti kita betul-betul mampu menjadi hamba yang mendapatkan derajat bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam beriring sholawat sama-sama kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita, sebagai contoh kita, pribadi yang mulia, akhlak yang agung, yang tentu selalu menjadi pedoman dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, saat Ramadan hampir berlalu, apa yang kita rasakan? Adakah yang merasa bersedih karena kemudian kesempatan kita untuk berbuat baik, untuk menambah amal kebaikan, kemudian waktunya akan meninggalkan kita? Ataupun kemudian ada di antara saudara-saudara kita ada yang merasa senang karena merasa kita tidak akan kemudian berpuasa kembali, tidak akan berlama-lama merasakan ibadah di malam, melaksanakan taraweh tidak akan terlaksana kembali, ataupun hal-hal yang lain yang tentu ada sedih dan senang ada pada diri kita. Namun demikian, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kegembiraan haruslah ada, tentu kegembiraan yang kemudian kita hadirkan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita.
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah memberikan peringatan, memberikan pelajaran bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lis-shaimi farhatani. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah gembira ketika akan mendapati waktu sampai dengan berbuka puasa. Adapun kegembiraan yang kedua adalah ketika nanti berjumpa dengan Rabb-Nya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jamaah kajian virtual channel YouTube kajianmu di mana Anda berada, inilah yang kemudian perlu kita hadirkan. Kegembiraan bagi orang yang melaksanakan siam harus ada pada diri kita. Di antaranya, pertama tentu sebagai manusia yang biasa, kita seharian menahan lapar dan dahaga, sehingga ketika waktu berbuka puasa tiba, kita merasa bahagia. Adapun yang kedua adalah ini adalah nilai yang tertinggi yang akan kemudian didapatkan bagi orang yang melaksanakan ibadah siam, yakni dia akan berjumpa dengan Rabb-Nya dengan berbekal siam, dengan berbekal puasa. Maka bagi kita, ketika kita mendapati Ramadan akan berakhir, menghadirkan satu kegembiraan, namun kegembiraan yang positif, yakni dengan terus menambah kualitas ibadah kita kepadanya, menambah kualitas penghambaan kita kepadanya. Jamaah rahimakumullah, lantas bagaimana ketika nanti kita mendapati waktu setelah kita berada di bulan Ramadan nanti? Ada apa setelah nanti Ramadan berlalu? Mari sebagai perenungan untuk kita, yang pertama, mari melanjutkan amaliyah, amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan yang telah kita tunaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surah Al-Insyirah, Fa'idha faragta fangsob. Maka setelah satu urusan selesai, kemudian bersegera untuk menyelesaikan urusan yang lainnya. Kalau kemudian kita merasa kangen, merasa kemudian setiap waktu-waktu kita adalah seperti halnya di bulan Ramadan, maka sebagai persiapan nanti untuk kita menjemput waktu di bulan luar bulan Ramadan, maka sesungguhnya banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita nanti bisa melanjutkan ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan di Ramadan ini. Siam kita, puasa kita bisa kita lanjutkan dengan kita melanjutkan dengan puasa Senin dan Kamis misalkan, puasa Nabi Daud misalkan, puasa Daud misalkan, dan puasa-puasa yang lain, puasa sunnah yang lain. Adapun yang kedua, di saat bulan Ramadan kita memperbanyak dengan membaca Al-Quran, kita bertilawah Al-Quran, maka setelah Ramadan pun kita kemudian bisa melanjutkan dengan selalu melantunkan membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Ketika di bulan Ramadan kita melaksanakan Qiyamul Ramadan, atau yang kita kenal dengan sholat taraweh, maka kemudian di bulan luar Ramadan kita bisa melanjutkan dengan kita melaksanakan sholat tahajud, sholat malam.
kita kerjakan. Ini kalau kemudian kita menginginkan suasana di bulan luar Ramadan seperti halnya kita berada di bulan Ramadan ini. Atau jangan-jangan kemudian sebaliknya, kalau yang kita kangeni terhadap Ramadan adalah acara-acara televisi, obral pakaian, obral tunjangan hari raya, dan sebagainya. Kalau hal ini yang kemudian kita kangeni terhadap Ramadan, maka sesungguhnya jamaah rahimakumullah, kita perlu kembali mengevaluasi ibadah-ibadah kita. Sebagaimana kami sampaikan di awal, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah serta memperhatikan wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad, apa yang telah engkau persiapkan, apa yang engkau kemudian siapkan untuk menjemput hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka sebagai renungan kita yang pertama, mari ketika nanti kita berada di bulan luar Ramadan, kita lanjutkan amaliyah yang sudah kita kerjakan di Ramadan ini. Adapun yang kedua, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 232, disebutkan bahwasannya para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai kembali dengan bulan Ramadan. Selama 6 bulan berdoa memohon kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan mereka pun berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya agar ibadah-ibadah yang telah dilakukan diterima, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Bagaimana kemudian kita jangan merasa bahwasanya ibadah kita merasa bahwa ibadah kita pasti diterima oleh Allah. Tidak demikian. Kita patut was-was, jangan-jangan ibadah kita selama ini mungkin sudah kita kerjakan dengan sepenuh hati kita, sudah kita kerjakan dengan sekemampuan pikiran dan tenaga kita, tapi hendaknya kita benar-benar terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selanjutnya, sebagai sebuah pertanyaan bagi kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan, bukankah juga merupakan Tuhan kita, Allah kita yang kita ibadahi di bulan-bulan luar Ramadan? Artinya ini menjadi dorongan pada kita, hendaklah kita mampu untuk melanjutkan, mampu untuk kemudian melanjutkan ibadah-ibadah kita yang kemudian terus kita jalankan sehingga benar-benar mampu menjadi jati diri kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka selanjutnya mari kita abadikan, kita kembali semangat mengambil hikmah Ramadan. Di antara hikmah-hikmah yang dapat kita ambil, bahwasanya setiap ibadah diperintahkan kepada umatnya, itu diantaranya adalah mampu membentuk karakter kita, mampu membentuk karakter hambanya. Sholat, kita sama-sama melaksanakan sholat wajib di
kemudian kita iringi dengan sholat sunnah kita, sesungguhnya itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Di dalam ayat yang lain disebutkan wasta'inu bisabri wassholah innallaha ma'as sabirin. Hendaklah sholat, ini banyak disampaikan, kemudian Allah membersamai dengan sabar dan sholat. Sabar dalam hal ini adalah sebagai bentuk penghambaan yang tertanam dalam diri kita. Memang tidak terlihat, namun menjadi satu jati diri bagaimana mampu kemudian menghadirkan satu, menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Dari takdir satu menuju takdir yang lainnya dengan kita berbekal sabar. Adapun sholat adalah bentuk secara fisik bahwa kita memang mampu mengembalikan seluruh persoalan yang kita hadapi, kemudian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun zakat, maknanya adalah kemudian mensucikan jiwa muzaki. Kemudian siam, puasa kita, melatih kita untuk ikhlas, melatih kita untuk ihsan, melatih kita untuk istiqomah. Jamaah yang dirahmati Allah, maka hal selanjutnya yang kemudian perlu kita lakukan ketika nanti kita telah berada di bulan-bulan di luar bulan Ramadan adalah mewujudkan karakter takwa dalam diri kita. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Maka Lebaran yang nanti mungkin akan sama-sama sama-sama akan kita rayakan, bisa kita makna adalah laburan, melabur, memberi cat warna putih yang baru tanpa noda. Kemudian Lebaran juga dapat kita maknai sebagai leburan, melebur, menghapus dosa, saling memberikan maaf di antara kita, di antara saudara-saudara kita. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Kita buka hati kita untuk sama-sama saling memaafkan, membuka pintu maaf, sehingga kemudian kita mampu menghadirkan satu sifat kedamaian di dalam diri kita sebagai bentuk pengamalan atas ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Adapun makna yang ketiga, bisa juga Lebaran kita maknai sebagai luberan, mengalirkan harta dan apa yang kita punya dalam kondisi apapun. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jamaah, kajianmu yang dirahmati Allah, inilah di antara hal-hal yang menjadi perlu kita perhatikan bersama di dalam kita melewati waktu-waktu hari ini. Tentu dalam beberapa hari ini menjadi waktu yang sangat krusial bagi kita. Jangan sampai kemudian di waktu-waktu akhir Ramadan ini kita terlena. Kita kemudian terperdaya dengan kesibukan-kesibukan yang menjadikan kita lupa bahwasanya tamu agung ini hampir berlalu. Jamaah rahimakumullah. Hanya tinggal beberapa hari saja. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi,
menjadi orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang tidak mampu menjemput pahala kebaikan yang Allah berikan kepada kita, tentu ini menjadi sangat sia-sia. Maka mari kita terus pelihara sholat kita pelihara qiyam Ramadan kita. Alangkah sangat meruginya apabila kita kemudian melewati waktu-waktu ini dengan kita sia-siakan kesibukan kita. Semuanya punya kesibukan. Tapi apakah kemudian itu melupakan? Tentu harapannya tidak demikian. Jamaah rahimakumullah, mari kita pelihara sholat kita, tilawah kita, sodakoh kita. Kita terus tebarkan kebaikan kepada kita, kepada saudara-saudara kita, pada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Kita tebarkan kebaikan kita, yang pada akhirnya sebagaimana Allah janjikan bagi orang yang berpuasa, yakni menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, akhirnya mari sama-sama kita kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan perkara yang mudah kita untuk istiqomah, kita untuk terus merutinkan diri kita. Kita jaga hati kita jaga pikiran kita jaga hati kita untuk benar-benar bisa mampu terus melanjutkan. Sehingga ketika pada saatnya nanti kita meninggalkan tamu agung Ramadan 1442 Hijriah, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melanjutkan ibadah-ibadah kita, dan kita mendapatkan lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini mampu tentunya mengingatkan pada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk kita terus tingkatkan dan kita terus jaga hati kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.